Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab, NIM 20488111047. Saya mahasiswa semester 3 Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang observasi yang telah saya lakukan di PLP 1, tepatnya di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Nah, langsung saja akan saya jelaskan mengenai kultur sekolah. Yang pertama ada visi misi. Di sini saya mendapatkan informasi dari Bapak Hilmi Arosy SPD dan Ibu Jamila SPD, yang mana visinya berisi tentang mencetak generasi berakhlak, berprestasi, dan berwawasan luas. Sedangkan misinya pertama, menanamkan, membiasakan, dan membimbing siswa melalui pendidikan Islami yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, membudayakan kegiatan 7S, yang mana ini ada senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Yang ketiga, membina dan mewujudkan generasi Qur'ani yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melaksanakan proses pembelajaran yang dinamis sesuai tuntutan zaman. Selanjutnya, membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang terakhir, menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, ada tata tertib sekolah dan peraturan, yang mana saya mendapatkan informasi ini sama seperti yang tadi. Terdapat peraturan masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapian, membaca doa dengan khusyuk sebelum dan sesudah belajar, makan dan minum. Makan dan minum dalam posisi duduk, tertib saat mengikuti pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu prestasi yang pernah diraih sekolah selama 5 tahun terakhir, yang mana di sini pada tahun 2014 meraih juara tingkat kabupaten atau kota di bidang non-akademik sebanyak 1 orang. Tahun 2015 meraih juara tingkat kabupaten di bidang non-akademik sebanyak 1 orang dan tingkat provinsi 12 orang. Tahun 2016 meraih juara tingkat kabupaten di bidang akademik sebanyak 2 orang dan non-akademik sebanyak 2 orang. Tahun 2017 meraih juara tingkat kabupaten non-akademik sebanyak 5 orang, tingkat provinsi bidang akademik 2 orang dan non-akademik 2 orang. Tingkat nasional bidang non-akademik sebanyak 3 orang, tingkat internasional bidang non-akademik sebanyak 8 orang. Pada tahun 2018 meraih juara tingkat kabupaten di bidang non-akademik sebanyak 9 orang, tingkat provinsi 2 orang. Nah, pada tahun 2019 meraih juara tingkat kabupaten di bidang akademik 3 orang dan bidang non-akademik 6 orang. Nah, poin yang keempat yaitu jam aktif sekolah. Biasanya sebelum pandemi kelas 1 dan kelas 2 mulai pukul 7 sampai setengah 2. Sedangkan untuk kelas 3 dan 6 ini biasanya jam 7 hingga sesudah asar. Nah, berhubung saat ini pandemi, maka terbagi menjadi 1 dan 2 sesi. Misalkan sesi pertama hari Senin, Rabu, Jumat, maka sesi kedua hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, ini untuk jam pembelajarannya yaitu mulai jam 7 hingga jam 12. Untuk hari Jumat dan Sabtu dari jam 7 hingga jam 11. Nah, untuk guru mulai jam 7 hingga setelah asar. Poin selanjutnya, masalah seragam yang digunakan.
Seragam guru hari Senin warna birel, hari Selasa batik Muhammadiyah, hari Rabu putih hitam, hari Kamis warna merah, hari Jumat warna oranye, hari Sabtu batik bebas. Sedangkan seragam untuk siswa berbeda. Nah, di sini seragam untuk siswa pada hari Senin memakai putih merah, Selasa batik Muhammadiyah, Rabu jas biru, Kamis seragam kotak kuning, hari Jumat HW atau biasa disebut dengan pramuka, hari Sabtu seragam ekstrakurikuler. Nah, poin yang keenam, pembiasaan di sekolah, misal salaman, olahraga, sholat duha bersama. Ini semua pembiasaan kegiatan ini ada, terkecuali kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada hari Jumat ditiadakan sejak adanya pandemi. Nah, untuk sumber ini masih saya dapatkan dari Bapak Hilmi Aroshi SPD dan Ibu Jamila SPD. Selanjutnya, kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah dengan instansi lain. Yang pertama, ada kerjasama dengan Kampung Inggris Pare. Yang kedua, studi banding dengan pabrik Sosro. Yang ketiga, kegiatan tengah semester atau KTS dengan Bank Jatim dan Bank BTN. Nah, untuk poin yang ke-8, masalah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Sarana ada LCD, AC, kipas angin, TV, buku, meja, kursi, rak sepatu, loker, sound system, lemari, papan tulis, tempat sampah, bendera, foto presiden dan wakil, serta adanya burung Garuda. Untuk prasarana, ada gedung kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kaur atau biasa disebut dengan ruang waka, ada kamar mandi, aula, tempat parkir, masjid, koperasi, dan kantin. Masalah struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing tugas. Nah, di sini ada majelis Dikdasmen. Yang kedua ada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga ada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Yang keempat Komite Sekolah Kamus. Yang kelima ada Bendahara Siti Zahro. Yang keenam Tata Usaha Fajar R SPD. Yang ketujuh ada Kaur Kurikulum. Nah, ini akan mendapatkan tugas masing-masing yang sudah ada di lampiran laporan PLP. Untuk poin yang ke-10, kegiatan seremonial yang dilakukan sekolah. Ini upacara bendera biasanya dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Namun, semenjak adanya pandemi, ini ditiadakan. Untuk kegiatan hari besar, biasanya siswa membuat sebuah karya yang dikemas dalam sebuah video yang diedit oleh guru wali kelas, kemudian diupload di YouTube SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Selanjutnya, poin ke-11 ada kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Ekstrakurikuler wajib ini ada tapak suci dan juga HW. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan ada robotika, English studi, kiroah, futsal, renang, panahan, dan tata boga. Namun semenjak pandemi, semua ekstrakurikuler ini ditiadakan. Jadi tidak boleh. Untuk kondisi peserta didik, yang pertama ada jumlah rombel setiap angkatan. Ini untuk kelas 1 ada 2 rombel. Kelas 2, 2 rombel. Kelas 3, 3 rombel. Kelas 4, 3 rombel. Kelas 5, 3 rombel. Dan kelas 6, 2 rombel. Untuk informasi di kondisi peserta didik ini masih saya dapatkan dari Bapak Hilmi Aroshi SPD dan Ibu Jamila SPD. Untuk rata-rata jumlah siswa per kelas. Rata-rata semuanya 26 sampai dengan 27 siswa.
Untuk karakteristik siswa secara umum, berakhlak, berprestasi, dan berwawasan luas, serta menerapkan 7S yang tadi. Bentuk evaluasi belajar siswa ini biasanya ada PH, penilaian harian, ada PTS, ada PAS, dan juga ada PAT. Untuk permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Dalam pembelajaran daring, banyak kendala yang dihadapi siswa. Hal ini dapat ditangani dengan pemanfaatan aplikasi CBT dan Google Form. Nah, untuk kondisi pendidik. Ini yang pertama ada model atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Sumber ini saya dapatkan dari Bu Erika Wulandari SPD selaku wali kelas 4C. Ini biasanya guru menggunakan model pembelajaran langsung dan CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Biasanya ada modul, PPT, televisi dengan menunjukkan beberapa video dalam proses pembelajaran. Untuk model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, ada media pembelajaran, ada RPP, kalender pendidikan, dan juga silabus. Nah, kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. Permasalahan yang dialami guru yaitu tidak fokusnya peserta didik dengan proses pembelajaran. Ini penanganannya dengan proses pembelajarannya diselingi permainan. Dalam permainan tersebut, semua tetap membahas tentang materi pembelajaran. Nah, untuk yang poin terakhir tadi, saya dapatkan dari Bu Erika Wulandari SPD selaku wali kelas dari kelas 4. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.